teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Aku tidak bosan-bosan buat share tentang pengalaman jerawat aku. Nah teman-teman, aku mau tanya nih sama teman-teman yang ada di rumah. Jenis jerawat apa sih teman-teman yang sekarang sedang alami? Nah, aku juga saat pertama kali berjerawat, pastinya aku mikir kayak, aku tuh jenis jerawatnya apa sih dan cara mengatasinya kayak gimana sih? Karena mengatasi setiap jenis jerawat itu berbeda-beda loh teman-teman. Contohnya kayak yang pernah aku alami, aku itu punya jerawat seperti jerawat pustul, dan itu memang nggak bisa yang namanya diobati sembarangan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu jenis jerawat teman-teman apa, simak video ini sampai selesai ya, karena aku bakal bagi-bagi tips trik gimana cara mengatasi jenis-jenis jerawat yang teman-teman alami. 10 jenis jerawat dan cara mengatasi. Pertama adalah jenis jerawat whitehead. Jenis jerawat ini terjadi karena lapisan kulit yang paling tipis menutupi pori-pori dan juga sel kulit mati atau juga kotoran dan menciptakan gumpalan bulat putih pada kulit. Jenis jerawat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Namun yang paling umum disebabkan oleh minyak, sel kulit mati, dan juga perubahan. Dan cara mengatasinya, yang pertama, teman-teman jangan pernah memencet jerawatnya, karena akan menyebabkan bakteri penyebab jerawat di sekitar area yang jerawat dan juga menyebabkan area parut pada kulit. Cara mengatasi yang benar adalah menjaga area di sekitarnya bebas dari bakteri dan sel kulit. Kedua adalah jenis jerawat blackhead. Sama seperti whitehead, jenis jerawat ini terjadi karena adanya komedo yang disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat dan juga produksi minyak yang berlebih karena perubahan hormon. Blackhead terjadi karena pori-pori yang tertutup oleh lapisan kulit sehingga terjadinya komedo dengan lapisan pori-pori yang terbuka. Inilah yang menyebabkan warna tersebut menjadi lebih gelap. Untuk mengatasinya, kita bisa melakukan ekstraksi demi menghilangkan komedo yang menyumbat pori. Ini harus dilakukan dengan para profesional. Contohnya perawatan kulit dan juga dokter kulit yang terlatih untuk menghindari terjadinya. Yang ketiga adalah jenis jerawat di area T-zone. Salah satu jenis jerawat yang lebih umum dan lebih sering muncul di area dahi, hidung, dan dagu dan formasi bentuk T. Jerawat ini biasanya disebabkan oleh adanya polusi dan menghasilkan jerawat merah yang disebut whitehead. Whitehead biasanya ditemukan di area T-zone dan dapat dibasmi menggunakan produk asam salisilat, peroxide, dan retinoid. Keempat adalah jerawat hormonal. Jerawat ini muncul karena kelebihan minyak yang dihasilkan hormon menyebabkan penumpukan pori-pori tersumbat sehingga menimbulkan jerawat. Nah, contohnya pil kontrasepsi yang dikonsumsi wanita itu biasanya bisa juga timbul yang namanya jerawat. Jadi pilihlah pil kontrasepsi yang dapat menyeimbangkan hormon yang membuat kulit menjadi lebih bersih. Cosiprindol untuk perawatan hormonal yang dapat digunakan untuk membasmi jerawat yang lebih parah yang nggak mempan nih pakai antibiotik. Lalu yang kelima adalah jenis jerawat pustula. Pustula adalah benjolan yang berisi cairan atau nanah pada kulit yang merupakan hasil dari infeksi yang terdapat pada pori-pori. Jerawat pustula sangat bervariasi. Variasinya tergantung pada beberapa banyak dan seberapa banyak dan seberapa cepat juga jerawat itu terbentuk. Pustula yang berukuran kecil akan berkurang secara alami dan dapat diobati dengan produk yang mengandung asam salisilat. Keenam adalah jenis jerawat papula. Papula biasanya muncul dalam bentuk benjolan kecil berwarna merah pada kulit. Benjolan ini biasanya berkelompok dan bisa sangat menyakitkan. Untungnya papula bisa diobati dengan obat-obatan seperti antibiotik atau perawatan topikal seperti retinoid dan juga retinol juga bisa dipakai untuk mengatasi jerawat papula. Jerawat kistik biasanya hasil dari perubahan hormon. Inilah yang menjadi faktor jerawat jenis ini kerap terjadi pada remaja, meskipun dapat terjadi pada orang-orang dari segala usia.
Untuk mengatasinya, lebih baik berkonsultasi pada dokter untuk menemukan pengobatan yang sesuai. Biasanya kombinasi antibiotik dan perawatan topikal yang dengan perawatan resep dokter agar jerawat ini tidak makin memburuk. Jerawat jenis ini juga bisa diobati dengan tretinoin adalah jenis jerawat fulminans. Jenis jerawat ini merupakan bentuk langka jerawat kistik yang parah dan sering terjadi pada remaja laki-laki. Jerawat ini ditandai oleh nodul dan radang yang parah dan plak yang luka terbuka melibatkan punggung, dada, dan wajah. Ada juga tanda-tanda sistematik, demam, sel darah putih yang meningkat, nyeri sendi, keterlibatan nyeri otot. Untuk mengobati jerawat ini seringkali dibutuhkan adanya steroid sistematik oral, isotretinoin, dan obat sistematik lainnya. Lalu yang kesembilan adalah jenis jerawat nodul. Nodul bisa bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan jika tidak ada perawatan yang tepat. Tidak seperti jerawat kistik, jerawat ini memiliki warna yang mungkin sama dengan warna kulit atau bahkan berubah menjadi lebih merah saat adanya peradangan. Untuk pengobatan direkomendasikan menggunakan antibiotik dan perawatan topikal yang direkomendasikan oleh dokter kulit. Yang ke-10 adalah jenis jerawat mekanika. Jerawat jenis ini terjadi karena adanya panas dan gesekan. Selain itu, tekanan terhadap kulit, pemakaian perlengkapan olahraga atau pakaian olahraga yang basah yang memicu peningkatan iritasi dan kelebihan minyak juga menyebabkan jenis jerawat ini. Jerawat jenis ini kerap disebut dengan sport induced acne karena jerawat ini terjadi pada atlet. Untuk mencegah terjadinya jerawat mekanika ini direkomendasikan agar segera mandi seusai olahraga. Membasuh wajah menggunakan produk yang berbasis peroksida benzoil dan asam glikolat agar dapat melakukan eksfoliat dan juga mencegah jerawat sebelum jerawat itu muncul. Selain itu juga meminta saran untuk dokter kulit untuk membantu mendapatkan resep dokter yang tepat untuk menghilangkan sel kulit mati yang berlebih dan juga bakteri yang akan terjadinya munculnya jerawat tersebut. Baiklah, itu adalah 10 jenis jerawat dan cara mengatasinya. Bagaimana teman-teman? Kalian udah tahu belum jenis jerawat apa sih yang teman-teman alami sekarang? Dan pastinya jika teman-teman sudah tahu jenis-jenis jerawatnya, teman-teman pastinya juga lebih gampang untuk tahu cara mengatasinya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mengalami jenis kulit yang bercampur jerawat. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.